Selamat pagi adik-adik semua. Kak Dewi yakin ya kita semua sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Dewi mau bercerita dulu nih. Ada suatu cerita yang Kak Dewi ingin bagikan kepada adik-adik sebelum adik-adik menyaksikan video. Begini ceritanya. Suatu hari ada seorang ibu dan seorang anaknya, anak laki-laki. Mereka hidup susah. Suatu ketika anaknya ini pergi merantau ke suatu tempat yang sangat jauh adik-adik. Ibunya mengizinkannya untuk pergi. Anaknya berpamitan, "Ibu, saya berangkat dulu ya Bu." "Iya anakku, kamu menjadi orang yang sukses ya. Nanti setelah kamu sukses, kamu harus kembali lagi ke sini." Begitu kata ibunya adik-adik. Dengan sedih, anak laki-laki itu berangkat menggunakan perahu. "Dadah Ibu, sampai ketemu lagi, tunggu aku ya Ibu, tunggu aku Bu." Ibunya sedih sekali. Suatu ketika, setelah bertahun-tahun kemudian, anak laki-laki tadi menjadi anak yang sukses adik-adik. Menjadi seorang yang sukses, seorang yang kaya, memiliki banyak harta, dan dia memiliki seorang istri yang cantik. Dan dia teringat akan kampung halamannya. Dia ingin kembali adik-adik. Nah, kemudian dia menggunakan perahu yang besar dengan para pelayannya dan istri yang cantik. Dia kembali ke kampung halamannya. Begitu tiba perahu itu di daratan, ada seorang ibu yang sudah tua menunggu dengan semangat, menunggu anaknya yang dulu pergi untuk merantau kembali lagi. Bayangkan adik-adik, pasti perasaan ibu itu kangen sekali, pengen peluk anaknya. Setelah itu, ibu itu melihat di kapal itu, "Mana ya anakku? Mana anakku?" Kemudian anaknya dengan istri cantik digandengnya, dia berjalan turun dan melihat ada seorang ibu yang tua yang lusuh. Itu ibunya adik-adik. Tapi ketika dia melihat ibunya yang tua lusuh, dalam hatinya dia merasa malu. Istrinya cantik, tapi aku malu mengenalkannya kepada istriku. Ketika ibunya mendekat, ibunya pengen peluk. "Anakku, anakku, jangan sentuh saya. Saya tidak mengenal ibu. Saya bukan anak ibu." Dia berkata seperti itu. Bayangkan perasaan ibu itu adik-adik. Pasti apa? Sedih sekali. "Kamu anakku, kamu anakku," gitu. Tapi anak laki-laki itu menyangka lagi. "Bukan, ibuku tidak seperti kamu. Kamu kotor, kamu lusuh, kamu miskin." Bayangkan adik-adik. Akhirnya ibu itu sedih, dan dalam hatinya dia berkata kepada anak itu, dia mengutuk anak itu adik-adik. Menjadi apa? Menjadi batu adik-adik. Seketika juga menjadi batu tring, anak durhaka. Adik-adik tahu tuh cerita kisah apa? Iya, kisah Malin Kundang. Nah, itu adalah sedikit cerita dari Kak Dewi, dan akan Kak Dewi sambung dengan video nanti yang akan adik-adik saksikan berikut ini. Menurutmu apa yang akan dilakukan Kayafas pada Yesus dari Nazaret? Oh, dia akan mendapat ganjarannya bersama dengan pengikutnya. Kamu orang yang bersama Yesus, orang Galilea itu kan?
Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Orang itu bersama Yesus dari Nazaret. Sumpah, aku tidak kenal orang itu. Kau pasti salah satu dari mereka. Kami bisa tahu dari logat Galileamu. Terkutuklah jika aku berbohong. Aku tidak kenal orang itu. Sebelum ayam jantan berkokok besok pagi, kau akan menyangkal 3 kali bahwa kau tidak mengenalku. Tris, mereka bawa Yesus kemana? Katanya ke Praetorium. Seorang yang namanya Pontius Pilatus akan menghakimi dia sekarang. Siapa orang itu? Itu Petrus. Ada apa dengannya? Iya, mungkin kau tahu, sedih karena temannya Yesus ditangkap. Oke, tadi adik-adik sudah menyaksikan video tentang Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus sebanyak berapa kali? Betul, 3 kali adik-adik. Bahkan Tuhan sudah mengingatkan Petrus bahwa sebelum ayam berkukuruyuk, berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku. Nah adik-adik, sebelumnya kita baca dulu ya di Matius pasal 26 ayat yang ke-31 sampai ke 35 ya. Ada yang baca ya. Petrus menyangkal Yesus ayat 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi, sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Nih, ayat 33-nya Petrus berkata begini adik-adik. Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak, kata Petrus adik-adik. Tapi Yesus berkata kepada Petrus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali adik-adik. Petrus menjawab lagi, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, walaupun dengan sungguh-sungguh tadi Petrus sudah berkata, tidak akan menyangkal sekalipun aku mati, tetap saja setelah adik-adik lihat video tadi, tetap Petrus menyangkal Tuhan Yesus karena keadaannya yang takut ketika Tuhan Yesus ditangkap. Akhirnya ketika orang melihat itu murid Yesus, itu kan dia yang bersama-sama dengan Yesus, karena terjepit dan merasa takut, Petrus akhirnya berkata, tidak, bukan, aku tidak mengenal dia. Bayangkan adik-adik. Ya, mari lewat firman Tuhan pagi hari ini, adik-adik belajar agar ketika kita merasa takut, kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan supaya kita tidak takut adik-adik. Dan terus yang kedua, kita belajar untuk kita tidak menyangkal Tuhan Yesus. Gimana maksudnya Kak? Mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bahwa kita anak Tuhan. Kita tidak boleh takut bahwa kita adalah anak Tuhan. Enggak, saya bukan anak Tuhan.
Saya bukan orang Kristen gitu. Adik-adik adalah pengikut Tuhan Yesus, harus berani bersinar dimanapun adik-adik berada. Ya, saya anak Tuhan Yesus. Saya sungguh-sungguh anak Tuhan yang mau menjadi berkat. Saya tidak takut, saya berani. Ya adik-adik belajar untuk selalu tidak takut, untuk percaya kepada Tuhan Yesus, untuk tidak menyangkal Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi permasalahan dalam hidup adik-adik, adik-adik mau belajar untuk percaya kepada Tuhan. Adik-adik berdoa untuk papa, untuk mama di rumah, agar selalu sukacita dalam keluarga, agar selalu ada damai sejahtera dalam keluarga. Adik-adik ajak papa, ajak mama untuk berdoa. Pas mau tidur malam, ayo doa sama-sama. Ya, kita semakin kuat adik-adik ya. Mari kita praktekkan di rumah. Adik-adik mulai berdoa bersama dengan keluarga. Kita jangan takut, kita harus percaya kepada Tuhan. Kita tidak boleh menyangkal Tuhan Yesus. Karena ketika kita menyangkal Tuhan, Tuhan akan sedih sekali adik-adik. Tuhan sedih mendengar seperti itu. Ya adik-adik, mari kita belajar firman Tuhan hari ini. Terima kasih, kiranya adik-adik selalu menjadi adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, jadi anak-anak berkat dimanapun adik-adik berada. Demikian firman Tuhan, kita berdoa ya adik-adik. Tutup mata, lipat tangan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Engkau mengajar kami untuk tidak takut kepada apapun, untuk kami boleh percaya kepadamu Tuhan Yesus, dan untuk kami tidak menyangkal Engkau Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang sudah Engkau selamatkan. Kami rindu menjadi anak-anak berkat dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati kedua orang tua kami, berkati adik kakak kami, berkati kakak sekolah minggu kami Tuhan Yesus. Biar Engkau selalu memberikan kami sukacita, damai sejahtera dalam hidup kami. Makasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.